biogas. Berapa kira-kira karbon yang disumbang dari bumi? Lebay deh, partikel kan penting, masa karbon aja dipikirin. Nah, alat-alat yang biasa kita gunakan selama praktikum di laboratorium itu dapat menghasilkan emisi karbon yang cukup banyak, seperti inkubator yang menyumbang 1-3 ton CO2 per tahun, AC menghasilkan kurang lebih 1,5-2 ton CO2 per tahun, inkubator shaker dapat menghasilkan 1-3,5 ton CO2 per tahun, kulkas 0,2-0,4 CO2 per tahun, sentrifugasi dapat menyumbang 0,01 kg CO2 per siklus pemakaian, laminar airflow menghasilkan sekitar 0,15 sampai 0,4 ton CO2 per tahun, dan evaporator menghasilkan 0,3 sampai 1 kg CO2 per siklus pemakaian. Kalau kita pikirin semuanya, berarti kita nggak jadi praktikum dong. Memang nggak jadi praktikum, tapi kita juga harus sadar tiap lab itu memang banyak karbon. Coba pikir, di biologi ada banyak lab. Banyak sih. Nah, setiap lab itu pasti memang banyak karbon kan? Iya. Jadi solusinya gimana dong? Kan nggak mungkin kita ganti semua alat praktikum kan, biayanya juga mahal. Hal ini bisa kita lakukan dari hal kecil terlebih dahulu, seperti mematikan lampu ruangan laboratorium jika sudah tidak diperlukan, mematikan pendingin ruangan jika sudah tidak digunakan, mencabut kabel sambung jika tidak dibutuhkan, membuang sarung tangan medis pada tempatnya, dan mematikan dan mencabut mikroskop jika sehabis digunakan. Jadi, belajar biologi itu bukan cuma ngerti materinya, tapi juga tanggung jawab dari proses belajarnya. Ilmu lingkungan tidak hanya dipelajari, tetapi tercermin dalam praktik sehari-hari di laboratorium.